Halo semuanya, kenalin nama aku Fitri Naila Faiza. Aku dari kelas 1B. Di sini aku akan menceritakan cerita tentang batu golok. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada zaman dahulu, di daerah Padamara dekat Sungai Sawi, Nusa Tenggara Barat, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Si istri bernama Inak Lembayin, sedangkan suaminya bernama Amak Lembayin. Setiap hari, mereka pergi ke rumah-rumah penduduk untuk mencari pekerjaan jika di desanya sudah tidak ada penduduk yang memakai tenaganya. Mereka akan pergi dari satu desa ke desa lainnya sambil membawa kedua anaknya. Pada suatu hari, mereka tiba di sebuah gubuk penduduk yang tampak sibuk menumbuk padi. Inak Lembayin menghampirinya. Bu, bolehkah saya ikut bekerja menumbuk padi? Maaf, sebenarnya kami tidak memerlukan tenaga tambahan. Ibu, saya mohon, berilah saya pekerjaan agar anak saya bisa makan hari ini. Karena iba melihat Inak Lembayin, ibu penumbuk padi itu memberinya pekerjaan. Inak Lembayin disuruhnya membantu menumbuk padi. Ketika menumbuk padi, kedua anak Inak Lembayin diletakkan di sebuah batu ceper yang tidak jauh dari tempat ia menumbuk padi. Batu itu bernama Batu Golok. Kalian tunggu di sini. Jangan nakal, ibu sedang bekerja agar nanti kita bisa dapat upah untuk makan. Kemudian Inak Lembayin bekerja menumbuk padi. Tak berapa lama kemudian, kedua anaknya berteriak-teriak memanggilnya. Ibu, ibu. Si ibu menganggap anak-anaknya hanya iseng memanggilnya. Tanpa menoleh, ia meneruskan pekerjaannya. Ibu, ibu. Tunggulah kalian di situ sebentar. Ibu sedang bekerja. Sebenarnya anak-anak itu tidak sedang merajuk. Batu yang mereka duduki tiba-tiba bergerak naik ke atas. Kedua anak itu ketakutan sehingga memanggil-manggil ibunya. Ibu, ibu, tolong. Tunggu, ibu sedang bekerja. Tanpa disadari, teriakan mereka semakin sayup. Sekali lagi, ia tidak menggubris teriakan sang anak. Namun semakin lama, suara mereka tidak terdengar. Sementara itu, batu golok semakin lama meninggi. Kedua anak itu terbawa oleh batu golok sampai menembus ke awan. Dan pada akhirnya, Inak Lembayin melihat kedua anaknya sudah tidak terlihat lagi. Inak Lembayin sangat bingung untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ia menangis dan memohon kepada Dewata untuk bisa mengambil anaknya yang berada di atas awan. Doa Inak Lembayin pun terkabul. Ia diberi kekuatan gaib oleh Dewata. Dengan selendangnya, ia dapat memenggal batu golok. Cukup sekali tebasan saja, batu golok itu terpegal menjadi 3 bagian. Bagian-bagian batu golok yang terpenggal tersebut terlempar sangat jauh. Bagian yang pertama jatuh di suatu tempat sehingga menyebabkan tanah bergetar. Tempat jatuhnya batu itu menjadi sebuah desa yang kemudian bernama Desa Gembong. Bagian yang kedua jatuh di suatu tempat yang kemudian tempat itu diberi nama Dasan Batu. Nama ini diberikan karena ada seseorang yang melihat batu tersebut jatuh. Sedangkan bagian ketiga batu golok jatuh di suatu tempat dan diberi nama Montong Teker. Nama ini diberikan karena bagian terakhir dari batu golok yang terjatuh ini menimbulkan suara gemuruh. Batu golok memang sudah terpecah menjadi 3 bagian. Tapi Inak Lembayin tidak bisa mendapatkan anaknya. Anak-anak Inak Lembayin sudah berubah menjadi 2 ekor burung. Sang kakak berubah menjadi burung kekuo, sedangkan sang adik telah berubah menjadi burung kelik. Karena kedua burung tersebut berasal dari manusia, maka keduanya tidak bisa mengerami telurnya sendiri. Inak Lembayin begitu menyesal karena terlalu sibuk bekerja.
dan tidak memerhatikan teriakan anak-anaknya. Nah, dari cerita yang tadi mempunyai pesan moral, yaitu untuk orang tuanya, walaupun mereka mencari uang untuk makan keluarga, tetapi jangan sampai melalaikan anak-anaknya sehingga dapat menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Dan pesan moral untuk anak-anaknya harus selalu patuh kepada orang tua, mendengarkan perkataan orang tua. Walaupun perkataan kita benar, tapi kita harus tetap mendengarkan perkataan orang tua karena mereka mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Segitu aja cerita tentang batu golok dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.